Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Aldi Rasmana Al di channel Rasmana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamik routing. Apa sih dinamik routing? Dinamik routing adalah metode pengiriman data pada jaringan komputer, di mana router secara otomatis mempelajari, memilih, dan memperbarui jalur atau route terbaik menggunakan protokol routing. Dengan cara ini, router dapat menyesuaikan route jika terjadi perubahan pada jaringan, seperti putusnya koneksi atau penambahan jaringan baru tanpa perlu konfigurasi manual. Jenis routing berdasarkan area lingkup. Jenis dynamic routing berdasarkan area lingkupnya, IGP Interior Gateway Protocol digunakan untuk memproses routing di dalam satu jaringan atau dalam satu autonomous system. Cocok untuk jaringan perusahaan, sekolah, atau kampus. Contoh protokol RIP, OSPF, EGRP, IS, EGP. Digunakan untuk proses routing antar autonomous system yang berbeda, seperti komunikasi antar penyedia layanan internet. Digunakan pada jaringan yang sangat besar seperti internet. Contoh protokol BGP, Border Gateway Protocol. Cara kerja Distance Vector Routing menentukan jalur berdasarkan jarak, desain, dan arah vektor menuju tujuan. Router secara berkala mengirimkan tabel routing ke router tetangganya. Sederhana, tetapi proses konversinya lebih lambat. Contoh protokol RIP, Link State Routing. Setiap routing membuat peta lengkap topologi jaringan. Router menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma shortest path first atau SPF. Konvergensi lebih cepat dan lebih efisien dibanding distance vector. Contoh protokol OSPF, ISIS, hybrid routing. Menggabungkan kelebihan distance vector dan link state memiliki konversi yang cepat serta penggunaan bandwidth yang lebih efisien. Komponen dasar routing dinamik routing router perangkat yang meneruskan paket data antar jaringan dan menjalankan tugas proses routing. Routing protokol aturan digunakan routing untuk bertukar informasi route. Metrik nilai yang digunakan untuk menentukan route terbaik, contohnya berdasarkan jumlah hop, bandwidth, delay, atau cost. Autonomous System AS, sekumpulan jaringan yang berada di bawah satu pengelolaan dan menggunakan kebijakan routing yang sama. EGRP adalah protokol dynamic routing yang dikembangkan oleh Cisco. EGRP digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam suatu jaringan secara otomatis dengan menggabungkan keunggulan distance vector dan link state, sehingga sering disebut sebagai hybrid routing protocol. EGRP menggunakan algoritma dual diffusing update algoritma untuk menghitung route terbaik, sehingga memiliki proses konfigurasi yang cepat, efisien, dan mampu menghindari terjadinya routing loop. Cara kerja EGRP membentuk hubungan dengan router tetangga. Neighbor router EGRP saling mengenali dengan mengirim paket hello. Jika berhasil terhubung, keduanya menjadi neighbor. Bertukar informasi routing. Setelah menjadi neighbor, routing saling bertukar informasi mengenai jaringan yang dimiliki. Menghitung jalur terbaik EGRP menggunakan algoritma dual diffusing update algoritma untuk memilih route terbaik. Perhitungan didasarkan pada metrik seperti bandwidth dan delay. Menyimpan route jalur terbaik disimpan di dalam routing table, sedangkan jalur cadangan visible success code disimpan sebagai alternatif jika jalur utama bermasalah. Memperbarui route secara otomatis jika terjadi perubahan pada jaringan EGRP hanya mengirim update ke router yang membutuhkan, sehingga penggunaan bandwidth lebih efisien dan proses konfigurasi lebih cepat. Pesan EGRP digunakan untuk mencari dan menjaga hubungan neighbor dengan router lain. Dikirim secara berkala. Update digunakan untuk mengirim informasi routing kepada router tetangga, sehingga saat ada perubahan jaringan atau ketika hubungan baru terbentuk. Quarterly digunakan untuk meminta informasi route ketika jalur utama tidak tersedia dan route
router mencari jalur alternatif. Reply merupakan balasan atas pesan query berisi informasi root yang dimiliki router. ACK digunakan untuk mengonfirmasi bahwa pesan update query atau reply telah diterima, tidak membawa data routing, hanya sebagai tanda penerimaan. OSPF OSPF adalah protokol dynamic routing yang termasuk dalam kategori Link State Routing Protocol. OSPF digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam suatu jaringan dengan menghitung rute terpendek menggunakan algoritma SPF atau algoritma Dijkstra. Tipe OSPF. Yang satu, termasuk Link State Routing Protocol. OSPF bekerja dengan membuat topologi jaringan untuk menentukan jalur terbaik menggunakan algoritma SPF Dijkstra. OSPF menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma shortest path first. Konvergasi cepat. Perubahan pada jaringan dapat dideteksi dan peroleh dengan cepat melalui Ethernet network. OSPF dapat membagi jaringan ke dalam beberapa area untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas menggunakan cost sebagai metrik. Pemilihan rute terbaik didasarkan pada nilai cost yang umumnya terpengaruh oleh bandwidth, mendukung VSM dan CIDR. OSPF dapat menggunakan subnet mask yang berbeda serta melakukan route summarization. Mendukung multi-vendor. OSPF adalah standar terbuka sehingga dapat digunakan pada perangkat dari berbagai vendor. Mengirimkan update saat ada perubahan. OSPF tidak mengirimkan seluruh tabel routing secara berkala, melainkan hanya mengirim pembaruan ketika terjadi perubahan topologi jaringan. Area OSPF merupakan area utama dalam OSPF. Semua area lain harus terhubung ke area 0 secara langsung atau melalui virtual. Berfungsi sebagai jalur pertukaran informasi routing antar area. Jika area 0 mengalami gangguan, komunikasi di antara dapat terganggu. Non-backbone area merupakan semua area selain area 0, misalnya area 1, 2, 3, dan seterusnya. Digunakan untuk membagi jaringan agar lebih terorganisir dan mengurangi beban routing. Tidak dapat bertukar informasi dengan area lain tanpa melewati backbone area. Contohnya adalah standar area, stub area, totality stub area, dan NSSA. Pesan: Hello, mencari dan menjaga hubungan dengan router tetangga. 2. Database deskripsi, bertukar ringkasan database topologi. LSR meminta informasi LSA yang belum dimiliki. LSU mengirim informasi LSA ke router lain. LSA CK mengonfirmasi bahwa LSA telah diterima. BGP adalah protokol dynamic routing yang termasuk dalam kategorikan Exterior Gateway Protocol. BGP digunakan untuk bertukar informasi routing antar autonomous system seperti antar penyedia layanan internet ISP. Fungsi ISP menghubungkan antar autonomous system, memungkinkan pertukaran informasi routing antar jaringan yang berbeda, menentukan jalur terbaik, memilih route terbaik berdasarkan kebijakan routing policy, dan atribut BGP. eBGP dan IGBP. eBGP digunakan untuk bertukar informasi routing antar autonomous system yang berbeda. Umumnya digunakan untuk komunikasi antar ISP atau organisasi yang berbeda. IBGP digunakan untuk pertukaran informasi routing di dalam autonomous system yang sama, membantu menyebarkan informasi route BGP ke seluruh rute dalam satu KS. Nah, sekian itu materi dari saya. Kita lanjut ke implementasinya. Nah, kita sudah di aplikasi Cisco. Nah, di sini ada 2 buah router dan 2 PC. Kita coba langsung mengkonfigurasinya. Klik router. Nah,
and konfigurasi terminal int range gen6/0. Nah, dan lanjutkan ke ke router yang berikutnya. Nah, ketika sudah terhubung, saling terhubung, kita langsung mengimplementasi yang pertama EIRP int/0/0 itu menggunakan yang terhubung ke PC, menggunakan IP address 192.11.11.1 255.255.255.0 int/g0/1. Salah satu itu menggunakan yang IP root, yang jalur kita menggunakan jalurnya 10 10 10 1 255 255 255 252. Oke, dan samakan ke rute yang selanjutnya. Dua belas itu 255 int/g0/1 IP address 10 10 10 2 255 255 255 252. Ketika sudah, kita balik lagi ke router yang pertama dan kita pakai EIGRP. Kita exit dulu. Ini ada EIGRP, kita pakai EIGRP. Nah, di sini ada 1 sampai 65.535. Nah, itu opsional, kalian mau pakai apa. Saya akan menggunakan 1. Oke, network itu menggunakan yang IP root atau jalur yang ke router 10 10 10 0. Oke, dan net lagi ini buat yang ke PC 192.11.11.0. Oke, sudah. Dan ke PC yang selanjutnya, ke router exit. Root EIGRP 1 enter next 10 10 10 0. Oke, net 192.12 12 0. Oke, ketika sudah, kita coba kirim pesan. Oh, sini belum pakai IP ya si PC-nya. Coba kita pakai IP desktop IP 192.1.11.11.2 192.11.11.1. Oke, dan ke PC yang selanjutnya 192.12.12.2 192.12.12.1. Oke, ketika sudah, coba kita langsung saja kirim. Berhasil.
Coba kita refresh dan sukses. Nah, berarti implementasi ini berhasil. Oke, kita lanjut ke implementasi yang kedua. Nah, kita sudah di implementasi yang kedua, kita langsung saja hubungkan terlebih dahulu. Nah, oke, dan ke router yang lainnya. Jika sudah, kita langsung saja implementasi ke router yang pertama. Kita kasih IP dulu, int 0/0. IP address menggunakan IP address yang 192.13.13.1.255.255.255.0. Oke, int get 0/1 menggunakan IP root atau yang ininya 10 10 10 1 255 IP address 10 10 10 255 255 255. IPG 0/0 IP address 192.14.1.255.255.0 INTG 0/1 IP address 10 10 10 2 255.255.252. Dan sini kita ke router yang pertama. Ketika sudah, kita exit terlebih dahulu dan ketik root tanda tanya. Nah, di sini karena implementasi yang kedua itu menggunakan OSPF, kita ketik saja OSPF. Dan nah, di sini ada 1 sampai 60.000 sekian. Nah, itu opsional, kalian mau pilih berapa, saya mau pilih 10 misalkan. Oke. Net itu network itu terus kasih jalur atau IP root yang ke router 10.10.0 dan 0.0.0.3. Kenapa titik 0.0.0.3? Karena di sini kan subnet masnya jika dikurangi itu hasilnya yang 255 itu hasilnya 0, sedangkan yang 252 itu hasilnya 3 sisanya. Dan pakai area, jangan lupa area 10. Kenapa area 10? Karena kita menggunakan yang area OSPF 10. Oke, dan masukkan yang buat si PC-nya 192.13.13.0 0.0.0.255 area 10. Oke, ketika sudah, dan lakukanlah hal yang sama ke router lainnya. Exit root OSPF 10.
Oke, jadi sudah net 10.10.10.0 0.0.0.3 area net 192.14.14. Maaf, titik 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 10. Nah, ketika sudah coba kita langsung saja tes mengirimkan data. Jangan lupa kasih IP terlebih dahulu, isinya 192.13.13.2 192.13.13.1. Satu sembilan dua titik 14 Nah, ketika sudah coba kita kirim, kita refresh dan sukses. Nah, berarti tandanya kita sudah berhasil menyelesaikan implementasi yang kedua, yaitu OSPF. Dan kita lanjutkan lagi ke implementasi yang ketiga. Nah, kita sudah berada di implementasi yang ketiga. Coba kita langsung saja pertama hubungkan dulu dan ke router yang selanjutnya. Dan kayak sudah kita kasih IP /0 IP address 192.21.21.1 INTG 0/1 IP address dan IP root yang ke PC ke router jalur. Oke, dan INTG 0/0 IP address 192.3 INTG 0/1 IP address 10.10.10.2.255.252. Oke, kita sudah. Ini kita exit, coba root. Di sini ada yang ketiga, itu implementasinya itu menggunakan BGP atau Border Gateway Protocol. BGP. Nah, di sini opsional mau pakai yang berapa. Coba kita pakai yang 2. Nah, di sini ada BGP specific command, distance, exit, neighbor, network, no, distract. Nah, sini ada specific neighbor router dan specific neighbor to another via BGP. Sini kita menggunakan neighbor karena neighbor ini spesifik untuk hanya ke router dan menggunakan network dan menghubung ke jalur via BGP. Coba kita ketik naik.
Nightboard menggunakan IP root atau IP yang ke router titik 2 karena yang misalnya 2 di sini kita menggunakan remote access karena spesifik BGP Nightboard karena kita menggunakan yang di menggunakan BGP di Nightboard kita jadi ketik remote spasi AS dan 22. Kenapa 22? Karena di sini BGP kita menggunakan 21 harus berurutan jadi 22. Oke. Ketik network 10.10.10.0 ini menggunakan IP root atau IP ke router dan masnya 255.255.255.252. Oke, dan net 192.21.21.0 mas titik 1 masnya 255.255.255.0. Ketika sudah dan lalu lakukan yang sama ke router yang selanjutnya. Exit root BGP 22. Neighbor 10.10.10.1 remote AS 21. Kenapa di sini 21? Sini ke router yang kedua itu sebalikannya dari router yang ke satu. Tadi ke router yang satu itu ini 21, sekarang 22, dan ini 21. Yang ini tadi di router pertama 22 jadi 21. Oke, ketika sudah network 10.10.10.0 mas 255.255.255.252 net 192 titik 22.22.0 mas 255.255.255.0. Nah, ketika sudah, jangan lupa visinya kasih IP 192.21.21.2 enter 192.21.21.1 enter 92.22.22.1 dan coba kita kirim refresh. Nah, berarti sini kita sudah berhasil mengimplementasi yang ketiga itu BGP. Yang pertama tadi ada EIGRP, yang kedua OSPF, dan yang terakhir BGP ya BGP. Nah, kita sudah berhasil. Mohon maaf ya ada salah kata, saya maklum masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.